Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Pada video kali ini akan saya jelaskan materi kelas 12 Fisika dengan judul rangkaian listrik AC atau rangkaian listrik arus bolak-balik. Sebelum masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan saya bisa menyajikan video-video yang menarik yang berkaitan dengan fisika, baik itu pembelajaran maupun fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk materi juga, di sini sudah saya siapkan video ya, agar kita lebih memahami juga apa yang akan kita bahas pada video ini. Kita klik aja. Nah, di sini. Jadi ketika kita menghidupkan lampu, nah seperti ini, kita masukkan ke dalam stop kontak. Ini adalah beberapa stop kontak yang ada di dunia ya, dan di Indonesia menggunakan yang biasa ya, dua lubang yang atas bawahnya ini ada terminal groundnya. Nah seperti inilah ya. Ketika dihidupkan maka terjadi aliran arus yang menyebabkan lampu ini bisa menyala. Nah aliran arus ini berbeda dengan arus searah yang arahnya hanya searah saja. Tetapi untuk yang arus AC ini atau alternating current ini memiliki arah yang bolak-balik. Inilah perbedaannya ya. Dan untuk menghasilkan arus ini ada suatu alat yang disebut sebagai generator yang terdiri dari ada stator, ada rotor, dan juga ada kumparan. Dan di situ ada magnet ya. Baiklah, kita coba untuk melanjutkan videonya ini ya. Inilah yang disebut sebagai generator ya. Jadi generator itu nanti terdiri dari ada stator yang berupa inti besi, kemudian ada kumparan, dan di dalamnya ini ada yang berputar yang disebut sebagai rotor, yang itu adalah magnet ya. Di dalamnya adalah terdapat magnet. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, dalam kondisi seperti ini lampu belum bisa nyala ya. Kenapa? Karena arusnya terputus. Jadi kabelnya ini tidak nyambung kemana-mana, hanya nyambung ke kumparan aja ya. Ini harus kita sambungkan lagi. Nah seperti ini. Nah ketika disambungkan, apa sudah menyala? Ternyata belum. Kenapa kok belum? Karena tidak ada pergerakan di sini. Tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada perubahan flux. Karena arus mengalir itu atau GGL induksi itu terjadi karena ada perubahan flux yang disebabkan oleh medan magnet ya. Kalau sudah seperti ini belum bisa nyala ya, belum bisa nyala. Kita harus menambahkan di sini sebuah magnet. Nah, magnet di sini kita tambahkan magnet di sini. Apa kalau cuma diletakkan aja bisa nyala? Ternyata tidak bisa. Ini harus kita gerakkan ya, magnet harus kita gerakkan berputar. Nah, ketika berputar maka dia akan nyala. Itulah yang menyebabkan arus listrik itu bisa dihasilkan dari sebuah generator. Semakin kencang perputarannya maka di sini lampunya akan semakin terang atau arusnya akan semakin besar karena perubahan fluknya di sini juga akan semakin besar. Nah, perhatikan di sini arah arusnya. Sini arah arus dengan arah elektron seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya kan berbeda ya. Jadi berlawanan arah. Kalau arah arusnya itu ke kanan, maka arah elektronnya adalah ke kiri. Kalian perhatikan di sini. Ini adalah garis-garis gaya magnet yang memotong ya, memotong kumparan tadi, arus pada kumparan ini ya, sehingga akan terjadi perputaran seperti ini. Kita saksikan ya. Nah kayak gini. Nah pada posisi mendatar ini maka ini adalah titik yang paling rendah atau di sini memiliki tegangan yang 0 ya, 0 ya di sini ya, bukan rendah, bukan rendah tapi 0 ya di sini. Kemudian pada posisi di atas seperti ini, maka pada saat posisi kumparan dengan medan magnet ini segaris, maka dia akan mendapatkan nilai tegangan yang maksimum. Maka nanti kalau digambarkan dalam bentuk kurva sinus ya dalam osiloskop, maka pada saat kondisi di atas, pada saat kondisi mendatar dia akan 0 di sini ya, 0. Tapi nanti kalau pada saat kondisi paling atas ya, atau kondisinya itu adalah segaris, maka dia akan maksimum. Walaupun itu maksimum bisa negatif dan juga maksimum positif. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Nah sekarang frekuensi apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah jumlah gelombang atau jumlah putaran dalam satu satuan detik ya. Jadi dalam satu detik itu kira-kira ada berapa kali berputar ya, itu, atau ada berapa kali siklus. Nah seperti itu.
Kalau di Indonesia itu frekuensi itu adalah 50 Hz, artinya adalah dalam 1 detik itu berputar sebanyak 50 kali putaran atau 50 gelombang. Nah, seperti itu. Atau 50 siklus ya. Kalau di dunia itu ada yang 60 Hz ya. Tapi kalau di Indonesia ini adalah termasuk yang 50 Hz ya. 50 Hz. Mungkin itu ya yang bisa dipahami dari video ini ya. Langsung aja kita ke materinya. Nah, di sini jadi apa itu listrik AC atau listrik arus bolak-balik yaitu atau alternating current adalah rangkaian listrik yang mengalirkan arus listrik bolak-balik secara periodik dalam frekuensi tertentu. Untuk apa aja? Ya untuk macam-macam ya. Di rumah tangga kita bisa menggunakan untuk menyalakan kipas angin, menyalakan blender, mixer, kemudian mesin cuci, kulkas, lampu, dan semua kebutuhan listrik yang ada di dalam rumah itu menggunakan listrik AC. Berapa besarnya listrik AC di dalam rumah kita? Silahkan komen di bawah ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan kembali, kita next. Kemudian, nah ada beberapa parameter listrik AC di sini. Ada nilai sesaat, ada nilai maksimum, ada nilai efektif, dan ada nilai rata-rata. Bisa dipahami di sini. Jadi nilai sesaat adalah nilai tegangan atau arus listrik pada saat tertentu ya. Dan besarnya adalah P maksimum dikalikan dengan sin omega T. Omega ini adalah kecepatan sudut ya. Itu besarnya 2πf ya, 2πf. Atau 2pi per T juga bisa ya. Kemudian I atau arus itu besarnya adalah arus sesaat itu adalah arus maksimum dikalikan dengan sin omega kali T. Kemudian nilai maksimum itu kalau digambarkan dalam bentuk gelombang itu nilai yang paling tinggi ya. Bisa maksimum positif, bisa juga maksimum negatif. Sementara nilai efektif adalah nilai yang terukur pada alat ukur, bisa multimeter, bisa wattmeter atau osiloskop. Nanti nilai yang terukur atau terbaca di alat ukur tersebut adalah nilai efektif. Yang kalau kita hitung itu nilai efektif itu besarnya adalah P maksimum atau tegangan maksimum itu dibagi dengan akar 2, atau dengan kata lain 0,707 kali V maksimum. Sama dengan I maksimum juga cara ngitungnya adalah I maksimum dibagi dengan akar 2 atau 0,707 kali arus maksimumnya. Dan yang keempat adalah nilai rata-rata. Apa itu nilai rata-rata? Yaitu nilai yang bisa diukur atau bisa dihitung dari gelombang setengah siklus ya. Itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus V. Rata-rata itu adalah 2 kali V maksimum dibagi dengan Pi. Sementara I rata-rata itu adalah I maksimum kalikan 2 dibagi dengan Pi. Nah, seperti itu ya beberapa parameter yang bisa kita gunakan dalam rangkaian listrik AC. Kita lanjutkan ke berikutnya. Alat ukur AC ya, alat ukur AC atau alat ukur rangkaian listrik AC itu ini yang biasa dipakai aja ya. Ini ada 3 di sini. Yang pertama adalah multimeter. Itu adalah alat untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi. Itu ini bisa, ini di sini ada selektornya, bisa di tombol selektornya bisa dipindah-pindah ya. Bisa pindah ke tegangan, arus, ataupun resistansi. Ini juga bisa untuk mengukur arus dan tegangan DC atau arus searah bisa juga ya. Jadi ini sangat fleksibel untuk alat ukur multimeter ini. Kemudian yang kedua adalah wattmeter. Wattmeter ini adalah alat untuk mengukur daya listrik ya. Daya listrik atau ya besarnya arus dan tegangan pada rangkaian itu bisa dicari dayanya ya dengan cara mengukur dengan cara alat ukur wattmeter ini. Kemudian yang paling umum digunakan dalam listrik AC ini adalah osiloskop, atau orang bisa bilang ini CRO ya. Ini adalah osiloskop. Alat ini digunakan untuk apa? Untuk melihat bentuk gelombang AC itu seperti apa. Nanti bisa dilihat di sini ya. Dengan ada rangkaian ingin kita lihat berapa nilai tegangan maksimumnya, itu bisa kita lihat dari ini. Nah, seperti itu ya.
Baiklah, untuk berikutnya agar lebih jelas lagi tentang materi ini, kita langsung ke bentuk soalnya ya. Di sini ada soal, sudah saya siapkan satu soal saja. Nah, soal ini adalah tampilan di layar osiloskop seperti ini ya. Jadi yang arah vertikal adalah arah tegangan, fungsi tegangannya, kemudian arah yang horizontal adalah fungsi waktunya ya. Dan di sini diketahui satu kotak skala osiloskop ke arah vertikal itu nilainya ya. Nilainya ini di sini nilainya satu kotak itu nilainya 10 ya. Satu kotak ini nilainya 10. Yang ke arah vertikal atau ke arah atas ya. Nah, ini nilainya 10 satu kotaknya ya, nilainya 10 per kotak ya. Kemudian yang ke arah horizontal itu nilainya 5 milisekon per kotaknya. Ini adalah waktunya ya. Pertanyaan adalah, berapakah tegangan maksimumnya, ini A, kemudian berapakah tegangan efektif B, dan berapakah tegangan rata-rata atau PF ya. Kemudian yang C, kemudian yang D adalah menentukan frekuensi, kemudian V F, kemudian V F, dan VM ya. Untuk menjawab soal ini, kita langsung aja ke pembahasannya ya, penyelesaiannya di sini ya. Maaf tulisannya jelek ya. Ya, kita yang A dulu untuk menentukan Vmax ya. Vmax itu apa sih? Vmax ya, Vmax itu kan nilai tertinggi di gelombang ini kan. Nilai tertinggi di gelombang ini kan ini. Nah, ini titik tertingginya nih. Sementara yang sebelah sini adalah referensinya atau nilai nolnya di sini. Maka sampai nilai tertinggi itu ada berapa kotak nih? Nah, terjadi ada dua kotak kan? Satu kotak nilainya berapa? 10. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 volt. Jadi nilai maksimumnya adalah 20 volt. Itu yang pertama, yang A ya. Kemudian yang B, tegangan efektif. Nah, tegangan efektif sudah ditulis rumusnya tadi ya. V efektif itu nilainya adalah V max dibagi dengan akar 2. Berarti V max-nya berapa? Oh, 20. 20 dibagi dengan akar 2. Atau bisa 20 dibagi dengan akar 2 ya. 20 dibagi akar 2. Itu berapa nilainya? Ya 10 akar 2. Kok bisa 10 akar 2? Ya kan 20 per akar 2 itu kan sama dengan 2 akar 2 dibagi 2 akar 2 kali akar 2. Nah, berarti nilainya di sini adalah 20 akar 2 dibagi 2. Nah, berarti nilainya 10 akar 2 volt. Ya. Kemudian yang C ya. Itu adalah tegangan rata-rata ya. Kita coba untuk di layar berikutnya aja ya, yang sebelah sini aja ya. Nah, jadi untuk menentukan V rata-rata itu adalah 2 kali V maksimum dibagi dengan pi ya. Berarti 2 kali V maksimumnya tadi berapa? V maksimumnya tadi 20 kan? Ya, 20 per pi. Maka 40 per pi volt. Nah, sudah ketemu. Kemudian yang terakhir adalah menentukan ini yang D ya, yang C ya. Kemudian yang D adalah menentukan frekuensi. Ini berapa ya? Nah, untuk menentukan frekuensi harus cari periodenya dulu ya. Periode itu dalam satu gelombang ini memerlukan waktu berapa? Satu gelombang kan ini. Dari titik sini sampai titik ini itu adalah satu gelombang ya. Maka kira-kira ada berapa kotak nih periodenya nih? T-nya nih. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Berarti 4 kali satu kotak isinya berapa? Nilainya berapa tadi? Kotak nilainya tadi 5 milisekon. 5 milisekon ya. Maka 20 ya nih, 4 kali 5 milisekon.
sekon. Lah 20 mili itu kan 10 pangkat min 3 sekon ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. Nah, kalau periodenya diketahui maka mencari F kan gampang. F itu kan sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Berarti 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, min 2-nya, 10 min 2-nya naik ke atas, jadi 10 pangkat 2 dibagi 2. 10 pangkat 2 itu kan 100, dibagi 2 sama dengan 50, satuannya adalah HZ. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan nanti bisa diterapkan ya dalam menjawab soal-soal yang ada di sekolah ya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu materi pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah support channel ini. Mudah-mudahan nanti akan kami sajikan video-video yang lebih menarik daripada ini ya, dan materi-materi yang sekiranya bisa dibahas di video-video berikutnya. Baiklah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.